A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Anda semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Anda selalu sehat walafiat dan dalam kondisi yang terbaik. Terus salat lima waktu dan juga makanan yang bergizi. Jangan lupa membantu orang tua dan istirahat yang cukup agar hari Anda penuh dengan keberkahan dan juga berlimpah pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum itu Bapak ingin cek dulu siapa yang sudah makan pagi hari ini. Ya, semoga yang makan pagi semakin bagus belajarnya, karena dengan makan pagi Anda mendapatkan tingkat konsentrasi yang lebih baik dibanding teman-teman Anda yang mungkin tidak makan pagi. Jadi usahakan terus ya, setiap pagi paling tidak Anda makan pagi yang cukup ya. Apapun itu yang penting pagi usahakan untuk bisa sarapan pagi. Baik, untuk materi yang sebelumnya Anda sudah menyaksikan ya video yang sebelumnya ya. Ya benar, itu tentang reproduksi aseksual ya. Materi yang sebelumnya itu sudah kita ketahui ada 5 macam perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutannya atau sambungannya, yaitu perkembangbiakan seksual pada hewan atau perkembangbiakan hewan secara seksual. Nah, ini adalah kebalikan dari materi yang minggu lalu. Nah, sementara untuk hari ini kita membahas yang seksual. Kita hilangkan huruf A-nya ya. Baik. Pada materi perkembangbiakan seksual ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Anda tempuh. Yang pertama adalah Anda nanti bisa mengetahui apa saja atau bisa menjelaskan apa maksud dari perkembangbiakan seksual. Yang kedua, Anda bisa mengetahui apa saja contoh-contoh reproduksi seksual pada hewan. Nah, kita akan melihat nanti 2 tujuan pembelajaran ini. Untuk itu Anda jangan sampai tidak menonton video ini, karena video ini cukup lengkap menyangkut 5 reproduksi pada hewan-hewan yang melakukan reproduksi secara seksual. Baik, kita masuk materi ya. Nah, perkembangbiakan secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi, sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Jadi ada 3 aspek yang terlibat dalam perkembangbiakan seksual. Apa ulangi? Yang pertama ada alat reproduksi, yang kedua sel kelamin atau gamet jantan dan betina, yang ketiga proses pembuahan atau yang dikenal dengan fertilisasi. Nah, pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina dan pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Ingat ya, ada 2. Yang pertama ada di dalam tubuh induk betina itu, dan yang kedua di luar tubuh induk betina. Nah, kita masuk berikutnya. Pembuahan di dalam tubuh induk betina disebut fertilisasi internal. Namanya internal artinya in, di dalam. Jadi fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh induk. Sedangkan sebaliknya, pembuahan di luar tubuh induk betina disebut fertilisasi eksternal. Kalau Anda sering melihat kata-kata exit ya, artinya keluar ya. Sama dengan ini, X itu artinya di luar. Artinya fertilisasi atau pembuahan terjadi di luar tubuh induk. Fahim dong? Oke ya, secara konsep sudah tahu ya. Ada fertilisasi internal, ada fertilisasi eksternal. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh-contoh reproduksi seksual pada hewan. Nah, yang pertama yaitu reproduksi pada ikan. Kita ingin tahu bagaimana ya ikan ini bereproduksi. Ya, setiap hari mungkin sering kita makan ikan. Tahukah kita bahwasanya ikan itu juga melakukan reproduksi secara seksual? Mari kita lihat. Ya, reproduksi pada ikan. Pada umumnya ikan bertelur atau nama lainnya ovipar ya, ovipar, bertelur atau ovipar. Nah, dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induk. Di luar tubuh induk betinanya. Ingat ya, pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betinanya. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih.
sperma dialirkan melalui saluran vas deferens yang bermuara di lubang urogenital. Nah, lubang urogenital merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya urin dan sperma. Itu pada ikan. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pada reproduksi ikan, kita lihat ada alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium. Sama ya, ternyata ikan juga punya ovarium, tapi bentuknya berbeda dengan manusia. Coba lihat gambar di samping. Ya, berikut adalah gambar ovarium pada ikan. Nah, ovarium ini menghasilkan sel telur. Sel telur dikeluarkan melewati oviduk dan kemudian dialirkan ke lubang urogenital. Ya, setelah ikan betina mengeluarkan sel telur di sembarang tempat atau di tempat tertentu, maka akan diikuti oleh ikan jantan dengan mengeluarkan sperma. Begitu ya untuk produksi pada ikan. Ya, silakan lihat gambar organ reproduksi pada ikan. Gambar yang pertama adalah betina, ikan betina. Yang gambar yang kedua adalah ikan jantan. Silakan perhatikan letak ovarium, kemudian letak oviduknya, kemudian coba lihat juga letak saluran urogenitalnya, kemudian testis, kemudian juga vas deferens atau saluran spermanya. Silakan dilihat baik-baik gambar organ reproduksi pada ikan. Reproduksi pada katak. Nah, katak termasuk hewan amfibi yang hidup di darat dan di air, atau di dua alam, darat dan air. Ya, amfibi. Pembuahan katak terjadi secara eksternal yang dilakukan di air. Ya, pembuahannya eksternal di mana di air. Nah, katak bersifat ovipar atau bertelur. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis yang berwarna putih kekuningan. Nah, silakan juga lihat gambar di sebelah, yaitu alat reproduksi katak betina dan alat reproduksi katak jantan. Silakan perhatikan perbedaan antara keduanya. Di situ ada oviduk, ada uterus, ya. Dan lihat juga pada bagian kloakanya, testis dan juga vas deferensnya. Silakan lihat ya. Perhatikan baik-baik mana bagian-bagian dari alat reproduksi katak jantan dan katak betina. Berikutnya, testis menghasilkan sperma. Sperma melewati vas efferentia dan menuju kloaka. Nah, kloaka ini merupakan tempat keluarnya sperma, kemudian juga tempat keluarnya saluran urin, kemudian juga sisa pembuangan makanan. Jadi kloaka itu terdapat 3 tempat keluarnya. Sperma bisa, untuk urin juga bisa, untuk sisa pembuangan makanan juga bisa. Jadi 3 fungsi. Ya, lanjut. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium yang menghasilkan sel telur. Telur melewati oviduk dan menuju kloaka. Pada saat perkawinan atau kopulasi, katak jantan akan naik ke punggung katak betina. Dengan jarinya, katak jantan menekan katak betina sehingga katak betina mengeluarkan sel telur ke dalam air. Nah, saat keluarnya telur, katak jantan akan mengeluarkan spermanya. Terjadilah pembuahan sel telur di dalam air dan akan berkembang menjadi zigot. Gitu ya. Kita masuk yang ketiga, reproduksi pada reptilia atau reptil. Kita lihat juga. Umumnya reptilia bersifat ovipar, ya. Walaupun ada sebagian yang ovovivipar. Ingat ya, kalau ovipar itu bertelur. Kalau ovovivipar itu bertelur dan juga beranak. Berarti reptil ini sebagian ada yang ovovivipar. Artinya reptil sebagian ada yang bisa bertelur dan langsung sekaligus juga bisa beranak. Oke, pada reptilia jantan, alat kelaminnya terdiri dari sepasang testis, epididymis dan vas deferens. Ya. Kemudian reptil memiliki alat kelamin khusus yang disebut hemipenis dan dikeluarkan melalui kloaka saat perkawinan. Nah, sedangkan reptilia betina memiliki alat kelamin terdiri dari sepasang ovarium dan oviduk. Ingat ya, sepasang ovarium dan oviduk. Itu pada reptilia
yang betina. Nah, telur bermuara di oviduk. Pada reptil ovovivipar, telur akan menetas dalam oviduk. Itu perbedaannya ya. Jika reptilia itu bersifat ovovivipar, maka telurnya akan menetas dalam oviduk. Baik, silakan lihat juga gambar di samping. Ada alat reproduksi reptil. Yang A itu betina, yang B adalah jantan. Coba lihat pada bagian ovariumnya, oviduknya, dan bagian kloaka, ya, dan juga bagian testis, epididymis, dan juga hemipenis. Baik, kita masuk yang keempat, ya, reproduksi pada burung. Baik, burung berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, umumnya telur akan dierami hingga menetas. Embrio dalam telur memerlukan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, alat kelamin burung jantan terdiri dari sepasang testis. Sperma yang dihasilkan testis akan menuju vas deferens dan kloaka. Sedangkan alat kelamin betina pada burung terdiri dari ovarium kiri dan oviduk. Silakan Anda lihat, perhatikan alat reproduksi burung yang betina. Yang A itu adalah burung betina dan yang B adalah burung jantan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita lanjut lagi. Saat perkawinan, kloaka jantan dan betina saling mendekat. Sehingga ketika sperma keluar dari kloaka jantan akan langsung masuk ke kloaka betina sehingga sel telur dapat dibuahi. Nah, telur burung mempunyai struktur sebagai berikut. Lihat baik-baik. Nah, yang pertama adalah A. Cangkang telur. Terbuat dari zat kapur yang berpori untuk keluar masuknya udara. Di sebelah dalam cangkang terdapat dua buah membran yang pada salah satu ujungnya tidak saling melekat, sehingga terbentuk rongga udara. Yang B. Albumen atau putih telur. Nah, berupa cairan kental berwarna putih bening yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi embrio dari guncangan. Nah, yang C, kuning telur. Terdapat di bagian tengah albumen. Pada kuning telur ini terdapat calon embrio. Agar kuning telur tetap pada posisinya, maka terdapat kalaza yang berfungsi menjaga posisi kuning telur. Berikutnya, pada saat telur dierami, embrio mulai tumbuh. Kemudian kuning telur dan putih telur diserap melalui pembuluh darah yang terbentuk mengelilingi kuning telur. Ya, bagian-bagian berperan dalam mendukung pertumbuhan embrio akan kita lihat sebagai berikut. Yang A ada amnion. Apa itu amnion? Nah, amnion merupakan cairan ketuban yang terdapat pada suatu kantung tempat tumbuhnya embrio. Oke, berikutnya. Yang B, allantois. Allantois merupakan tempat penyimpanan hasil ekskresi, mengangkut oksigen atau O2 ke dalam embrio dan karbon dioksida atau CO2 keluar dari embrio. Nah, yang ketiga, yang C, tali pusat, yaitu bagian yang menghubungkan kuning telur dengan allantois. Oke ya, itu reproduksi pada burung. Yang kelima adalah reproduksi pada mamalia. Lihat ya, pada mamalia. Nah, mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau vivipar. Ingat ya, mamalia termasuk kita manusia itu mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau vivipar. Oke. Proses pembuahannya berlangsung di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal. Ingat ya, fertilisasi internal. Setelah dilahirkan, anak hewan mamalia menyusu kepada induknya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis mamalia yang tidak melahirkan anaknya, tetapi bertelur. Ayo, apa contohnya coba? Ya, contohnya adalah platypus atau Ornithorhynchus anatinus. Ya, platypus, Ornithorhynchus anatinus. Ya, atau platypus. Platypus adalah mamalia yang dia bertelur, bukan melahirkan ya. Ini spesial untuk platypus.
Nah, semua hewan mamalia memiliki alat reproduksi yang hampir serupa. Untuk mempelajarinya, coba silakan lihat alat reproduksi tikus sebagai berikut. Ya, lihat ya sebelah ini ya. Ada reproduksi tikus, ada alat reproduksi mamalia, tikus betina dan tikus jantan. Ya, silakan perhatikan baik-baik. Nah, tikus jantan mempunyai sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sperma dikeluarkan melalui saluran sperma yang disebut vas deferens. Untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh hewan betina digunakan penis. Tikus betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium atau ovulasi atau proses pelepasan sel telur keluar melalui saluran telur dan akhirnya sampai di uterus atau rahim. Jika sel telur ini dibuahi oleh sperma, akan terbentuk zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Nah, tikus mampu mengandung lebih dari satu embrio. Namun tidak semua mamalia memiliki kemampuan seperti ini. Nah, setiap embrio memperoleh nutrisi dan oksigen dari plasenta yang dihubungkan melalui tali pusat. Nah, jika sudah tiba masa lahirnya, embrio lepas dan dari uterus dan dikeluarkan melalui vagina. Nah, demikian untuk gambaran 5 reproduksi pada hewan secara seksual. Nah, maka itu merupakan poin-poin penting yang bisa Bapak sampaikan, yaitu pada materi esensial pada proses reproduksi hewan secara seksual. Nah, pada sumber-sumber lain Anda bisa mencari lagi, baik itu di internet ya, di buku maupun di LKS maupun di bahan ajar yang lain. Silakan Anda melihat materi-materi untuk lebih memperkaya ya pengetahuan Anda tentang reproduksi secara seksual ini. Baik. Nah, dari pemahaman dari materi yang saya sampaikan tadi, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Ya, silakan berkomentar, itu berupa pertanyaan dan sebutkan nama dan kelas berapa agar bisa juga didiskusikan bersama di grup WhatsApp kelas. Oke, terima kasih semuanya ya sudah menyaksikan dengan baik. Jangan lupa terus belajar di rumah, tetap semangat meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Ya. Dan juga terus jangan lupa makan bergizi dan terus cuci tangan ya, cuci tangan. Kemudian juga usahakan untuk terus berusaha di stay at home ya, di rumah, belajar dari rumah atau BDR secara daring agar Anda tetap bisa melakukan pembelajaran tentu dengan bimbingan dari orang tua. Oke ya. Jadi silakan ajak orang tua, ajak kakak atau siapapun dari keluarga Anda untuk bisa membimbing Anda belajar di rumah semampu ya, sebisanya atau semampunya. Paling tidak Anda bisa ditemani oleh orang tua. Oke ya. Selamat belajar lagi dan terus semangat untuk meraih kesuksesan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus jaga kesehatan ya, dan bersyukurlah setiap hari karena setiap hari Anda masih bisa belajar dengan baik dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dan semangat yang tinggi agar menjadi orang-orang yang berhasil di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.